Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Manajemen Mutu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi. Di sini kami yang beranggotakan saya Ella Aulia Bilawati Nufus dan ada teman saya Febrianti Eka Cahyanaro, juga ada Muhammad Fikri. Nah, di sini kami akan membahas lebih dalam mengenai benchmarking pada satuan pendidikan. Teman-teman, bahwasanya di sini pendidikan di era industri 4.0 ini menuntut adanya pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didiknya untuk berdaya saing tinggi dalam kancah internasional. Nah, maka dari itu peningkatan kualitas itu diperlukan oleh sebuah lembaga pendidikan. Dengan cara apa? Di sini ada salah satu cara untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, yakni dengan benchmarking. Benchmarking di sini atau yang disebut sebagai patok duga. Nah, di sini kami akan membahas ada 4. Yang pertama mengenai pengertian apa itu benchmarking, kemudian yang kedua ada manfaat dari benchmarking, yang ketiga ada jenis-jenis benchmarking, dan yang terakhir ada langkah-langkah dari benchmarking pada satuan pendidikan. Oke, langsung saja membahas poin yang pertama, yakni pengertian benchmarking pada satuan pendidikan. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman bahwa istilah benchmark dan benchmarking ini sepintas sama namun memiliki makna yang berbeda, di mana benchmark ini merupakan ukuran kinerja yang sifatnya tetap dengan rumusan kriteria yang jelas dari suatu lembaga pendidikan terhadap suatu layanan tertentu. Jadi benchmark ini merupakan ukuran kinerja yang sifatnya tetap, seperti itu. Sedangkan benchmarking merupakan strategi dalam mencari kemudian menerapkan hal yang baik dari lembaga pendidikan unggulan dengan berbagai tahap kegiatan. Jadi pada intinya benchmarking ini strategi untuk mencari praktek-praktek atau strategi yang baik dari lembaga pendidikan lain, kemudian diterapkan dan dimodifikasi oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk definisi benchmarking sendiri itu ada menurut beberapa ahli, diantaranya ada Roger Millikan yang mendefinisikan bahwa benchmarking adalah stealing shamelessly, yang artinya pencuri yang tak tahu malu. Nah, di sini definisi dari Roger Millikan ini disangkal oleh Edward Deming yang mengatakan bahwa benchmarking ini bukan hanya menjiplak metode dari perusahaan lain, dan Edward Deming ini memperingatkan bahwasanya beradaptasi bukan mengadopsi, seperti itu. Kemudian ada definisi yang kedua, yakni menurut Gregory Howatson yang mendefinisikan bahwa benchmarking ini merupakan sebuah patok duga melalui pencarian secara berkesinambungan dan dengan penerapan secara nyata praktek yang lebih baik yang mengarah pada suatu kinerja kompetitif yang unggul. Jadi di sini Gregory Howatson ini lebih mengarah pada tujuan. Jadi tujuannya itu untuk kinerja kompetitif yang unggul oleh satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menurut David Cairns yang mengatakan bahwa benchmarking yakni suatu proses pengukuran secara terus-menerus atas produk, jasa, dan tata cara terhadap para pesaing yang terkuat atau perusahaan yang dikenal terbaik. Jadi menurut David Cairns ini yang digunakan dalam benchmarking ini merupakan perusahaan atau lembaga yang perusahaan tersebut itu dikenal yang terbaik, seperti itu. Kemudian yang keempat, menurut Godz dan Davis, mereka mengatakan bahwa benchmarking ini digunakan sebagai proses pembandingan dan pengukuran operasi atau proses internal organisasi terhadap mereka yang paling baik dalam kelasnya, baik itu dari dalam atau dari luar industri.
Pengertian di sini itu hampir sama dengan pengertian menurut David Kearns, bahwa benchmarking ini digunakan sebagai proses membandingkan dengan lembaga pendidikan atau perusahaan yang terbaik dalam kelasnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada Nisjar dan Winardi di dalam bukunya. Di dalam buku Cucu ini mendefinisikan bahwa benchmarking merupakan aktivitas imitation with modification, di mana dalam istilah modification ini sudah mengandung makna improvement, yakni peningkatan. Yang terakhir menurut Prim Masrokan yang mendefinisikan bahwa benchmarking yakni kegiatan untuk menetapkan standar baik dari segi proses maupun segi hasil yang akan dicapai dalam periode tertentu. Nah, standar tersebut ini direfleksikan dengan realitas yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan. Di sini menurut Prim Masrokan ini bahwa benchmarking digunakan sebagai penetapan standar yang akan dicapai dalam periode tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan, seperti itu. Dari beberapa definisi benchmarking yang saya sebutkan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa benchmarking atau patok duga pada satuan pendidikan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh tiap lembaga pendidikan tentang perbandingan atau pengukuran secara berkesinambungan tentang proses dan hasil dari satuan pendidikan lain yang dianggap terbaik. Seperti itu. Gunanya apa? Untuk kemajuan suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Di sini dengan melakukan benchmarking ini kan sebagai patokan atau benchmark yang ingin diperbaikinya dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, di sini ini sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah mengemukakan konsep benchmarking, namun dalam bahasa Jawa yakni ada 3N. Yang pertama niteni. Nah, niteni ini maksudnya adalah memperhatikan. Kemudian yang kedua itu niru. Niru itu mencontoh atau memanfaatkan. Dan yang terakhir ada nambahi. Nambahi itu menyempurnakan atau memperbaiki. Jadi setelah memperhatikan, kemudian mencontoh atau memanfaatkan, nah kemudian baru disempurnakan, seperti itu. Terus sebagaimana yang disampaikan oleh Jerome S. Arcaro yang menyatakan bahwa melalui benchmarking ini memungkinkan sebuah lembaga pendidikan ini mempunyai pandangan dan wawasan baru terhadap praktek-praktek atau strategi yang unggul serta sebagai alat dalam melakukan perbaikan dan menciptakan terobosan baru. Nah, seperti itu pengertian dari benchmarking. Semoga teman-teman sekalian paham. Kemudian yang kedua mengenai manfaat dari benchmarking pada satuan pendidikan. Di sini secara umum manfaat dari benchmarking dalam satuan pendidikan ini terdapat dikelompokkan menjadi 3 besar. Yang pertama ada perubahan budaya. Nah, di sini dalam organisasi, perubahan ini merupakan dorongan penting bagi sumber daya manusianya. Karena apa? Karena SDM ini kan menjadi produk utama upaya organisasi dengan membentuk kembali cara orang dan kelompok untuk bekerja sama. Sehingga dalam perubahan budaya dalam organisasi tersebut ini memungkinkan benchmarking sebagai alat untuk menetapkan suatu target pada lembaga pendidikan itu. Yang kedua ada perbaikan kinerja. Nah, dengan benchmarking, lembaga pendidikan ini mengetahui adanya kekurangan tertentu dalam lembaga pendidikannya sehingga dalam benchmarking ini digunakan untuk memilih proses yang akan diperbaiki di kemudian hari. Hal ini bermanfaat karena benchmarking ini menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi lembaga pendidikan saat ini, sehingga
untuk merancang ulang atau memperbaiki ulang dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan itu lebih terarah seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga yakni peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Nah, di sini melalui benchmarking ini pasti sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan yang kurang baik ini akan menyadari bahwa mereka ini lebih kekurangan dibandingkan sumber daya manusia yang lain dalam lembaga pendidikan yang unggul. Nah, maka dari itu timbul suatu peningkatan oleh sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan itu sendiri dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas mutunya. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian dari benchmarking pada satuan pendidikan serta manfaat adanya benchmarking dalam satuan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Febrianti Eka Cahyanaro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis benchmarking. Menurut Hiam dan Skewe, dalam pelaksanaannya dikenal 4 jenis dasar benchmarking. Yang pertama, benchmarking internal, yaitu membandingkan dan belajar dari kinerja antar institusi yang dapat dijadikan sebagai latihan efektif dan biasanya menjadi titik awal yang baik. Misalnya, membandingkan kinerja tiap divisi di satu institusi pendidikan dilakukan antara departemen atau divisi dalam satu institusi antar institusi lain dalam satu grup institusi. Contohnya, Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di UIN Surabaya mengadakan studi banding dengan Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim untuk membandingkan kinerja tiap divisinya yang bernaungan dalam satu grup institusi. Yang kedua ada benchmarking kompetitif, merupakan tingkatan lebih lanjut dari internal benchmarking yang berfungsi untuk memposisikan produk institusi terhadap produk pesaing. Diterapkan untuk menciptakan atau meningkatkan daya saing serta mampu memperbaiki posisi produk dalam pasar yang kompetitif. Dengan ini akan diperoleh informasi tentang performasi terbaik dari pesaing, di mana informasi ini dapat dipergunakan oleh institusi untuk menciptakan produk yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi benchmarking kompetitif ini lebih terfokus ke produknya. Produk pendidikan ini bisa berupa kompetensi siswa, terus kapasitas kompetensi seorang siswa yang dapat dicapai, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada benchmarking fungsional, yaitu membandingkan fungsi atau proses institusi lain dari berbagai institusi yang ada, atau dengan kata lain dilakukan perbandingan dengan institusi yang lebih luas untuk fungsi-fungsi yang sama. Jadi maksudnya di sini itu membandingkan fungsi institusi tersebut dengan institusi yang lain dan yang bagus bisa dijadikan ide. Jadi yang keempat yaitu benchmarking generik, yaitu perbandingan pada proses fundamental yang cenderung sama di setiap institusi, atau dengan kata lain perbandingan fungsi-fungsi usaha atau proses yang sama dengan mengabaikan jenis institusi yang tidak berkaitan. Maksudnya berarti di sini melihat di proses fundamentalnya, misal melihat di pelayanan dari institusi lain, kalau bagus meskipun gak sama bidangnya bisa dibuat contoh dari cara pelayanan dari institusi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, saya dari kelompok 9 yang akan menyampaikan materi terakhir tentang langkah-langkah dalam melakukan benchmarking. Di sini ada 6 langkah dalam melakukan benchmarking. Langkah yang pertama yaitu menentukan apa yang akan dibenchmarking. Biasanya hal yang dapat dibenchmark adalah proses lama yang memerlukan perhatian, permasalahan yang memerlukan solusi, perencanaan proses baru,
atau proses yang upaya-upaya perbaikannya sampai saat ini belum berhasil. Jadi, tim penjaminan mutu akan menyelidiki proses dan permasalahannya. Selanjutnya, tim juga akan mendefinisikan proses yang akan menjadi target, batas-batasnya, operasi yang mencakup dan urusannya, masukan atau input dan keluaran atau output. Langkah yang kedua yaitu menentukan apa yang akan diukur. Jadi tim penjaminan mutu akan memilih standar yang paling kritis atau yang paling besar kontribusinya terhadap perbaikan dan penjaminan mutu. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kepada siapa akan dilakukan benchmark. Jadi di sini tim penjaminan mutu akan menentukan organisasi mana yang akan menjadi tujuan benchmarking. Tim penjaminan mutu akan melakukan beberapa pertimbangan dengan memilih organisasi yang dinilai memiliki reputasi yang baik atau terbaik dalam standar yang telah dipilih. Langkah yang keempat yaitu pengumpulan data atau kunjungan. Tim penjaminan mutu selanjutnya akan mengumpulkan data mengenai ukuran dan standar yang telah dipilih terhadap organisasi yang akan dibenchmark. Pencarian data bisa dimulai dengan yang telah dipublikasikan seperti hasil studi, survei pasar, survei pelanggan, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Barangkali juga terdapat organisasi yang menyediakan bank data mengenai benchmarking di beberapa aspek tersebut. Langkah yang kelima yaitu analisis data. Tim penjaminan mutu selanjutnya akan membandingkan data yang telah didapat dari proses yang dibenchmark dengan data yang telah dimiliki atau data internal. Hal ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan atau gap di antara kedua organisasi tersebut. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu merumuskan tujuan dan rencana tindakan. Jadi tim penjaminan mutu selanjutnya akan menentukan target perbaikan terhadap proses atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Target ini harus dapat dicapai secara realistis dalam pengertian waktu, sumber daya, dan kemampuan yang ada saat ini. Sebaiknya juga terukur, spesifik, dan didukung oleh manajemen serta orang-orang yang bekerja pada proses atau standar tersebut. Kemudian, tim dapat diperluas dengan melibatkan multidisiplin yang akan memecahkan masalah dan mengembangkan rencana untuk memantapkan tindakan spesifik yang akan diambil, tahapan waktunya, dan siapa saja yang bertanggung jawab.